Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang gadis bernama Siti. Usianya baru menginjak 20 tahun, tetapi beban hidup sudah menekan pundaknya. Siti dikenal sebagai gadis lugu, sederhana, dan penuh pengabdian pada keluarga. Cita-cita terbesarnya sederhana saja. Ia ingin membahagiakan orang tuanya yang sejak kecil berjuang keras demi dirinya dan adik-adiknya. Namun, kenyataan berkata lain. Keluarganya terlilit utang setelah gagal panen berkali-kali, dan ibunya sudah lama berhenti bekerja karena sakit. Dalam desakan kebutuhan, Siti mengambil keputusan berat. Ia menerima tawaran menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di Malaysia. Ia berangkat dengan hati penuh doa, berharap jerih payahnya bisa melunasi utang dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Hari-harinya di Malaysia tidak mudah. Ia bekerja di rumah seorang pengusaha kaya raya bernama Dato' Khalid. Pria itu berusia jauh lebih tua darinya, namun berwibawa dan dihormati banyak orang. Siti menjalani pekerjaannya dengan sabar, membersihkan rumah megah itu, menyiapkan makanan, bahkan menjaga anak-anak Dato' yang sudah beranjak remaja. Suatu hari, kabar buruk datang dari kampung. Ayah Siti jatuh sakit parah. Ia membutuhkan biaya besar untuk pengobatan di rumah sakit kota. Uang yang dikirim Siti selama ini tidak cukup. Siti menangis di sudut kamarnya, merasa tak berdaya. Ia tahu, jika tidak ada biaya, nyawa ayahnya bisa melayang. Di tengah kebingungan itu, datanglah sebuah tawaran yang tak pernah ia bayangkan. Dato' Khalid memanggilnya ke ruang kerja pribadinya. Dengan nada tenang, pria itu berkata, "Siti, aku melihatmu gadis baik. Aku butuh pendamping, seseorang yang bisa menjaga hatiku, bukan sekadar harta. Jika kau mau menikah denganku, aku akan memberimu uang tunai 100 juta rupiah." Kata-kata itu membuat Siti terperanjat. 100 juta rupiah. Jumlah yang cukup untuk melunasi seluruh utang keluarga dan biaya pengobatan ayahnya. Namun, tawaran itu juga berarti ia harus melepaskan harga diri dan mimpinya sendiri. Ia masih muda, baru saja menapaki hidup, tetapi kini harus memilih jalan yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Air matanya tak berhenti mengalir. Di satu sisi, ia merasa pernikahan ini bukanlah cinta, melainkan transaksi. Tapi di sisi lain, wajah ayahnya yang terbaring lemah terus terbayang. Apakah ia tega membiarkan ayahnya menderita hanya demi mempertahankan prinsipnya? Di antara bimbang dan tangis, Siti tahu bahwa keputusannya akan menentukan masa depan keluarganya. Malam itu, Siti duduk di tepi ranjang kecilnya. Lampu redup kamar kontrakan karyawan membuat suasana semakin muram. Ia memegang ponsel butut yang selalu menemaninya, menimbang-nimbang apakah harus menelepon keluarganya atau tidak. Hatinya berkecamuk. Akhirnya, dengan tangan bergetar, ia menekan nomor ibunya di desa. Suara serak ibunya terdengar lemah, seolah baru saja selesai menangis. "Halo, Siti. Nak, bagaimana kabarmu di sana?" Siti menggigit bibirnya, menahan tangis. "Alhamdulillah, Bu. Siti sehat. Bagaimana keadaan Bapak?" Ibunya terdiam sejenak sebelum menjawab lirih. "Bapakmu makin lemah. Nak, dokter bilang butuh biaya besar untuk operasi. Kalau tidak, entahlah." Hati Siti serasa diremas. Ia ingin berteriak, ingin memeluk ayahnya saat itu juga. Tapi jarak dan keadaan membuatnya lumpuh. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu, kalau misalnya ada orang yang mau membantu kita, tapi dengan syarat tertentu, bagaimana menurut Ibu?" Ibunya terdiam, lalu menjawab dengan nada lirih namun penuh harap. "Nak, selama itu halal, selama tidak menyalahi agama, Ibu rela. Yang penting bapakmu bisa sembuh." Siti menelan ludah, hatinya perih. Ia tak sanggup menceritakan detail sebenarnya, bahwa yang dimaksud dengan membantu adalah pernikahan kilat dengan majikannya. Ia hanya menjawab pendek, "Insya Allah, Bu. Doakan Siti kuat, ya." Setelah panggilan berakhir, Siti menangis terseduh. Ia tahu, jawaban ibunya seakan memberi restu. Dan malam itu juga,
Ia menghubungi Dato, Khalid. Saya terima tawaran Dato. Suara Dato, Khalid terdengar puas, tenang, seolah sudah memperkirakan jawaban itu. Bagus, Siti. Aku akan siapkan semuanya. Tapi ingat, pernikahan ini harus tertutup. Tidak ada yang tahu, bahkan keluargaku sendiri. Kau mengerti? Siti hanya bisa mengangguk, meski air matanya terus mengalir. Pernikahan kilat. Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan dilakukan dengan cepat. Hanya ada penghulu, 2 saksi dari kalangan orang kepercayaan Dato, dan Siti sendiri. Tidak ada undangan, tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan yang biasanya menyertai sebuah pernikahan. Di sebuah ruangan besar yang biasanya dipakai untuk rapat bisnis, Siti duduk dengan kebaya sederhana warna putih. Tangannya dingin, wajahnya pucat. Ia merasa seperti boneka yang dipaksa memainkan peran di panggung asing. Ketika penghulu memulai ijab kabul, suara Dato, Khalid terdengar lantang, penuh keyakinan. Saya terima nikahnya Siti binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Semua berjalan cepat. Dalam hitungan menit, Siti resmi menjadi istri Dato, Khalid. Namun di balik status itu, hatinya hampa. Ia menunduk, menahan gejolak batin yang semakin dalam. Usai akad, Dato, Khalid menyerahkan sebuah koper kecil. Di dalamnya, tersusun rapi uang tunai 100 juta rupiah, sesuai janjinya. Siti memandang koper itu dengan tatapan kosong. Di satu sisi, ia tahu uang ini akan menyelamatkan ayahnya. Tapi di sisi lain, ia merasa telah menjual sesuatu yang tak ternilai, kebebasan dan masa depannya sendiri. Dato, Khalid mendekat, menepuk bahunya dengan nada tenang namun tegas. Mulai hari ini, kau adalah istriku. Tapi ingat, pernikahan ini rahasia. Jangan sekalipun kau menceritakannya, bahkan pada keluargamu. Mengerti? Siti mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia berjanji hanya akan berkata bahwa dirinya bekerja keras, tanpa menceritakan luka yang disembunyikan di balik pernikahan kilat ini. Dan malam itu, ketika semua orang tertidur, Siti kembali menatap langit dari jendela kamarnya. Ia berbisik lirih, seolah berbicara pada bintang-bintang. Ya Allah, apakah jalan yang kupilih ini benar? Aku hanya ingin menyelamatkan ayahku. Tapi mengapa hati ini terasa begitu hancur? Malam itu tiba. Malam yang sejak akad nikah tadi siang terus menghantui pikiran Siti. Ia duduk di ujung ranjang besar nan megah di kamar utama rumah Dato, Khalid. Tirai putih bergelantung. Lampu redup menciptakan bayangan samar di dinding. Semua terasa asing, mencekam, dan dingin. Siti meremas ujung selendang kebayanya. Dadanya berdebar tak karuan. Ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya. Inikah harga dari 100 juta rupiah? Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah malam ini ia hanya akan menjadi barang dagangan, tubuh yang ditukar dengan uang. Air matanya menggenang. Ia memandang cermin di depannya, melihat sosok gadis desa yang tampak rapuh di dalam balutan pakaian pengantin sederhana. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya dijual, bisiknya dalam hati, suara penuh luka dan kerendahan diri. Pintu kamar berderit pelan. Dato, Khalid masuk dengan langkah tenang. Ia mengenakan pakaian santai, berbeda jauh dari citra seorang pria kaya raya yang selalu tampak berwibawa. Wajahnya tidak menampakkan nafsu liar seperti yang Siti takutkan, melainkan kelembutan yang membuatnya ragu-ragu. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di kursi di seberang ranjang. Siti menunduk, tak berani menatap. Jantungnya semakin kencang. Namun, keheningan panjang itu akhirnya pecah oleh suara Khalid yang dalam tapi hangat. Siti, jangan takut. Aku tahu kau cemas malam ini. Siti menelan ludah. Air matanya hampir jatuh. Ia tak tahu harus berkata apa. Khalid melanjutkan, suaranya lirih, berbeda dari nada tegas yang biasa ia gunakan. Aku tahu pernikahan ini membuatmu merasa seperti sebuah transaksi. Aku juga tahu kau menerima karena keadaan keluargamu. Tapi percayalah, Siti, aku tidak melihatmu sebagai barang.
Aku melihatmu sebagai perempuan yang tulus, pekerja keras, dan berhati bersih. Kata-kata itu membuat Siti mendongak perlahan. Matanya berair, namun kini bercampur dengan kebingungan. Tapi, mengapa Dato memilih saya? Saya ini cuma gadis desa miskin. Tidak pantas untuk mendampingi orang sekelas Dato. Dato, Halid tersenyum tipis, lalu bersandar ke kursi. Justru itu. Kau berbeda dari perempuan yang pernah ku kenal. Kau jujur, sederhana, tidak berpura-pura. Aku tidak ingin kau memaksakan dirimu malam ini. Aku tidak akan memaksa. Kita bisa mulai dengan saling mengenal. Biarkan waktu yang menguji, bukan uang atau status. Suasana hening kembali. Namun kini, keheningan itu tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Siti terdiam. Hatinya yang semula penuh rasa takut mulai luluh sedikit demi sedikit. Malam itu tidak berakhir dengan paksaan atau air mata. Mereka hanya duduk berdua, berbicara pelan tentang masa lalu masing-masing. Dato, Halid menceritakan kesepiannya setelah ditinggal istri bertahun-tahun lalu, dan bagaimana ia menginginkan kehangatan keluarga, bukan sekadar harta. Siti, dengan hati-hati, bercerita tentang mimpinya yang sederhana, ingin melihat orang tuanya sehat dan adik-adiknya bisa sekolah. Ia bahkan tertawa kecil ketika Halid menyelipkan candaan ringan tentang betapa keras kepala anak-anaknya. Malam itu berakhir dengan percakapan, bukan paksaan. Ketika Siti akhirnya merebahkan tubuhnya di ranjang, ia merasa lega. Ada rasa hangat yang perlahan merembes ke hatinya. Ia masih ragu, masih takut, tapi untuk pertama kalinya sejak pernikahan, ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan komoditas. Sebelum lampu dimatikan, Halid menatapnya lembut dan berkata, "Tidurlah, Siti. Kau aman di sini. Aku ingin kau tahu, aku menikahimu bukan hanya untuk menolongmu, tapi juga karena aku benar-benar ingin kau ada di sisiku." Siti menutup mata. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Namun kali ini, itu bukan air mata ketakutan, melainkan percampuran antara lega dan harapan. Hari-hari pertama setelah pernikahan kilat itu terasa bagai mimpi aneh bagi Siti. Dari seorang gadis desa miskin yang bekerja sebagai pembantu, kini ia tinggal di kamar utama rumah megah Dato Halid, lengkap dengan ranjang empuk, lemari penuh pakaian baru, dan fasilitas yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada rasa hampa yang menggerogoti hatinya. Setiap kali ia menelpon ibunya di kampung, Siti harus berbohong. Ia berkata bahwa majikannya memberikan bonus besar karena ia bekerja dengan baik. Uang yang dikirimkan cukup untuk biaya pengobatan ayahnya. Dan kabar itu membuat ibunya menangis haru. "Alhamdulillah, Nak. Semoga majikanmu selalu diberkahi Allah. Kau benar-benar penolong keluarga ini," ucap ibunya dengan suara serak. Siti tersenyum pahit di balik ponsel. Ia ingin berteriak, ingin jujur bahwa ia bukan sekadar pembantu lagi, melainkan istri dari pria kaya raya itu. Tapi janji dengan Dato Halid bahwa pernikahan ini harus dirahasiakan, membuatnya menahan diri. Bohong demi bohong menyesakkan dadanya, membuat malam-malamnya tetap dihantui rasa bersalah. Kesepian dalam kemewahan. Meskipun hidupnya kini penuh fasilitas, Siti sering merasa terasing. Ia tidak terbiasa dilayani. Ketika hendak mencuci bajunya sendiri, pembantu lain menegurnya dengan heran. "Puan Siti, biar kami saja. Ibu tidak perlu capek-capek," kata Puan, yang kini melekat padanya terdengar asing, seakan bukan untuk dirinya. Ia merasa terjebak antara dua dunia, bukan lagi pembantu, tapi juga bukan istri sepenuhnya yang bisa menunjukkan kasih sayang terbuka. Halid sendiri sering sibuk dengan urusan bisnis, pulang larut malam, hanya sempat menyapa Siti sebentar sebelum beristirahat. Meski ia lembut, Siti tetap merasa sendirian di rumah sebesar itu. Tatapan sinis. Keadaan semakin rumit ketika Siti mulai menyadari adanya tatapan berbeda dari para pembantu lain. Beberapa melirik dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik-bisik saat ia lewat, dan ada pula yang terang-terangan menunjukkan kecemburuan. Yang paling menonjol adalah Hana,
Seorang pembantu senior yang sudah bekerja untuk keluarga Dato, Khalid lebih dari 10 tahun. Hana dikenal disiplin, keras, dan dihormati oleh pekerja lain. Namun sejak Siti naik status, sikap Hana berubah drastis. Suatu pagi, ketika Siti turun ke dapur untuk membantu menyiapkan sarapan, Hana menegurnya dengan nada sinis. "Puan Siti tidak perlu repot-repot ke dapur. Lagi pula, sekarang Puan bukan lagi seperti kami. Tak pantas tangan halus Puan menyentuh wajan." Kalimat itu terdengar sopan, tapi nadanya menusuk. Siti hanya tersenyum canggung, mencoba menahan hati. Saya hanya ingin membantu. Saya tidak terbiasa diam saja." Hana menatapnya tajam, lalu menoleh pada pembantu lain sambil berbisik cukup keras untuk didengar. "Ya, wajar saja kalau tidak terbiasa. Ada yang baru kemarin sore datang, langsung dapat kamar paling besar." Tawa kecil dari beberapa pembantu lain membuat wajah Siti panas. Ia menunduk, menahan air mata. Kesabaran yang diuji. Sejak saat itu, Hana sering mencari-cari alasan untuk menyudutkan Siti. Ketika meja makan tidak tertata rapi, ia menyindir. "Kalau Puan Siti ikut campur, beginilah jadinya." Saat pakaian Dato, Khalid terlambat diantar ke ruang kerja, Hana berkomentar. "Baru jadi istri, tapi sudah bikin repot Tuan." Siti ingin membela diri, tetapi ia sadar bahwa satu kata kasar bisa menimbulkan masalah besar. Ia memilih diam, menelan semua perlakuan itu dengan sabar. Dalam hatinya, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan. Malam harinya, ketika Khalid pulang, Siti duduk di beranda sambil menatap bulan. Ia bercerita singkat tentang rasa terasing yang ia alami. "Dato," Khalid mendengarkan dengan wajah serius, lalu menepuk tangannya pelan. "Jangan khawatir, Siti. Aku tahu Hana kadang berlebihan. Biarkan saja. Waktu akan membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Jangan turunkan martabatmu dengan melawan. Kesabaranmu itulah yang membuatku memilihmu." Kata-kata itu membuat Siti sedikit lega, meski hatinya tetap perih. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Kehidupan mewah bukanlah kebahagiaan sejati, terutama jika di baliknya tersimpan rahasia dan kecemburuan yang siap meledak kapan saja. Beberapa minggu setelah pernikahan, Dato, Khalid akhirnya memutuskan untuk memperkenalkan Siti kepada sebagian keluarganya. Ia tahu cepat atau lambat, kebenaran tak bisa terus disembunyikan. Sore itu, Siti mengenakan kebaya biru muda yang dipilihkan langsung oleh Khalid. Wajahnya dipoles sederhana oleh perias yang dipanggil khusus. Namun meski tampak anggun, hatinya berdegup kencang. Di dalam mobil menuju rumah keluarga besar Khalid, Siti menggenggam tangannya erat. "Dato, apakah mereka akan menerima saya?" tanyanya pelan, matanya penuh cemas. Khalid menoleh, menatapnya penuh keyakinan. "Tidak semua orang mudah menerima perubahan, Siti. Tapi kau tidak perlu takut. Kau istriku, dan aku yang akan menjagamu." Kata-kata itu menenangkan sejenak, meski rasa gugup tetap menyelimuti. Acara keluarga. Rumah besar tempat acara digelar penuh dengan tamu, kerabat, saudara jauh, dan tentu saja anak-anak Khalid dari pernikahan sebelumnya. Mereka menyambut ayah mereka dengan hormat, tapi tatapan penuh tanda tanya segera tertuju pada Siti yang berjalan di sampingnya. Bisik-bisik terdengar. Ada yang mengira Siti sekretaris baru, ada yang menyangka ia hanya tamu. Namun begitu Khalid memperkenalkannya sebagai istrinya, suasana langsung berubah. Wajah-wajah terkejut bermunculan. Beberapa menutupi mulut, beberapa saling pandang dengan heran. Dari kejauhan, seorang pemuda tampak menatap Siti dengan dingin. Ia adalah Adam, anak sulung Khalid. Reaksi Adam. Adam, berusia 28 tahun, tampan, berwibawa, dan sudah mengurus sebagian bisnis keluarga. Ia menghampiri ayahnya dengan senyum tipis, lalu menatap Siti dari ujung kepala hingga kaki. Pandangannya tajam, penuh penilaian. "Ayah, ini maksudnya apa?" Suaranya datar, tapi mengandung ketegasan. "Adam, ini Siti, istriku," jawab Khalid tanpa ragu. Adam menghela napas panjang,
lalu menoleh ke arah adik-adiknya. Wajah mereka menunjukkan kebingungan, bahkan penolakan. Adam kembali menatap Siti, kali ini dengan tatapan lebih menusuk. Jadi, ayah menikah dengan seorang gadis kampung? Seorang mantan pembantu. Kalimat itu terasa seperti cambuk. Wajah Siti memerah, hatinya hancur. Ia menunduk, tak berani menatap siapapun. Khalid segera menegur. Adam, jaga bicaramu. Siti pantas dihormati. Dia ibumu sekarang. Adam tertawa kecil, sinis. Ibu? Jangan bercanda. Ayah. Semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mengincar harta kita. Bagaimana mungkin ayah tidak melihatnya? Suasana meja makan keluarga menjadi tegang. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik lagi. Siti merasa dadanya sesak. Air mata hampir jatuh. Siti dalam tekanan. Sepanjang acara, Siti duduk di samping Khalid, tapi hampir tidak bersuara. Tatapan penuh curiga dan komentar lirih menusuk telinganya. Ia mencoba tersenyum, namun hatinya seperti digelayuti awan hitam. Adam tak berhenti menunjukkan sikap dingin. Ketika Siti mencoba menyapa adik-adiknya dengan ramah, mereka menjawab seadanya. Seolah-olah ada tembok besar yang memisahkan Siti dari keluarga itu. Di kamar tamu usai acara, Siti akhirnya menangis. Ia merasa tak pantas, merasa hanya beban. Khalid mendekatinya, memegang bahunya dengan lembut. Siti, jangan hiraukan kata-kata mereka. Wajar kalau mereka sulit menerima. Tapi aku tahu siapa dirimu. Kau bukan perempuan yang mengejar harta. Percayalah, seiring waktu mereka akan melihat ketulusanmu. Siti menggeleng, air matanya jatuh deras. Tapi Dato, mereka benar. Saya tidak pantas berada di sini. Saya hanya gadis desa miskin. Mereka akan terus membenci saya. Khalid menatapnya dengan tegas. Justru itu, Siti. Kesederhanaanmu adalah kekuatanmu. Biarkan waktu yang membuktikan. Meski kata-kata itu memberi sedikit penghiburan, Siti tahu bahwa kehidupannya ke depan tidak akan mudah. Ujian berat pertama sudah dimulai, dan kini ia harus berhadapan dengan kebencian anak-anak Dato, Khalid, terutama Adam, yang tampak tidak akan berhenti melawan kehadirannya. Hari-hari setelah acara keluarga itu terasa berat. Siti sering merasa terasing, terutama dari anak-anak Dato, Khalid yang nyaris tak pernah menyapanya. Adam, yang paling vokal menolak, bahkan sering mengabaikan kehadirannya seolah ia hanyalah bayangan di rumah itu. Namun Siti menolak menyerah. Ia ingat pesan Khalid, biarkan waktu yang membuktikan. Maka ia pun mencoba mencari cara untuk mendekat, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan ketulusan. Upaya pendekatan. Suatu sore, Siti meminta izin pada juru masak rumah untuk menggunakan dapur. Ia menyiapkan masakan khas Indonesia, rawon daging dengan sambal terasi, hidangan favorit Dato, Khalid yang pernah ia ceritakan ketika mereka berbincang di malam pertama. Aroma bumbu khas mulai memenuhi dapur. Para pembantu terheran-heran, sebagian mencibir, tapi Siti tidak peduli. Ia menata meja makan dengan hati-hati, memastikan semua tampak rapi. Saat makan malam, Khalid tampak terkejut sekaligus gembira ketika mencicipi suapan pertama. Rawon. Ini masakan Jawa Timur, bukan? Astagfirullah. Rasanya persis seperti yang kubayangkan. Terima kasih, Siti. Anak-anaknya awalnya enggan menyentuh. Adam bahkan hanya memandang piring tanpa selera. Namun adiknya, Aisyah, akhirnya mencoba sedikit. Matanya berbinar. Ayah, ini enak sekali. Tidak seperti masakan yang biasa kita makan. Adam melirik adiknya, lalu dengan malas mencicipi juga. Meski ekspresinya tetap dingin, Siti bisa melihat sekilas pengakuan diam-diam. Masakan itu memang lezat. Untuk pertama kalinya, suasana meja makan tidak terlalu tegang. Ada percakapan kecil, ada senyum samar dari anak-anak Khalid, meski Adam tetap menjaga jarak. Siti pulang ke kamarnya malam itu dengan hati sedikit lega. Ia tahu jalannya masih panjang, tapi setidaknya ada celah kecil untuk mendekat. Terkuaknya masa lalu.
Dalam proses beradaptasi, Siti semakin sering berbicara dengan Khalid di sela-sela kesibukannya. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur, mereka duduk di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat. Suasana hening membuat Khalid akhirnya membuka diri. "Siti, ada hal yang mungkin kau perlu tahu. Mengapa aku sangat membutuhkanmu di sisiku?" Siti menatapnya penuh perhatian. Wajah Khalid tampak lebih tua malam itu. Sorot matanya redup tertutup kenangan. "Istriku yang pertama, Zulaiha. Ia adalah cinta sejati hidupku. Kami menikah muda, membangun keluarga bersama. Ia yang memberiku anak-anak. Ia juga yang membuatku jadi lelaki seperti sekarang. Tapi, Allah lebih sayang padanya. 10 tahun lalu, ia meninggal karena sakit keras." Suara Khalid bergetar. Ia menunduk, menatap cangkir tehnya. "Sejak saat itu, rumah ini kosong. Anak-anakku kehilangan ibu, dan aku kehilangan separuh jiwaku. Aku mencoba mengisi kekosongan dengan bekerja, dengan harta, dengan apapun. Tapi nyatanya aku hanya semakin kesepian." Siti tercekat. Hatinya ikut perih membayangkan luka itu. Tiba-tiba, ia bisa mengerti mengapa Khalid tampak begitu tegas sekaligus rapuh. Mengapa ia menginginkan seorang pendamping, meski caranya terdengar kaku dan penuh transaksi. "Dato, saya tidak pernah berniat menggantikan posisi almarhumah. Tapi kalau saya bisa, setidaknya sedikit mengurangi kesepian itu, insya Allah saya akan berusaha." Khalid menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Senyum tipis terukir di bibirnya. "Itulah mengapa aku memilihmu, Siti. Karena aku tahu kau tulus. Dan aku percaya, suatu hari anak-anakku juga akan melihat ketulusan itu." Malam itu, Siti berbaring dengan hati yang berbeda. Ia mulai memahami suaminya bukan hanya sebagai majikan kaya raya yang memberi tawaran pernikahan kilat, tapi sebagai seorang lelaki yang pernah hancur oleh kehilangan. Meski Adam dan saudara-saudaranya masih menolak, Siti berjanji dalam hati untuk bertahan. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah gadis desa yang mengincar harta, melainkan seseorang yang benar-benar peduli, bukan hanya pada Khalid, tapi juga pada keluarganya. Hari-hari Siti di rumah besar itu mulai terasa sedikit lebih ringan. Walau Adam tetap dingin, setidaknya Aisyah dan 2 adik lainnya sudah berani tersenyum padanya. Siti merasa usahanya membaur tidak sia-sia. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sosok mantan tunangan. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berwarna merah berhenti di halaman rumah. Dari dalam turun seorang wanita berusia sekitar 40-an, berpenampilan anggun dengan gaun berwarna ungu tua. Bibirnya merah menyala. Matanya tajam penuh percaya diri. Ia adalah Maria, mantan tunangan Dato, Khalid. Semua pembantu tampak gugup. Beberapa bahkan berbisik satu sama lain. "Itu, Cik Maria. Dulu hampir jadi istri Dato, sebelum almarhumah Zulaiha meninggal." Kabar kedatangannya segera membuat suasana rumah berguncang. Khalid yang sedang di ruang kerja terperanjat ketika Maria tiba-tiba masuk dengan senyum menggoda. "Khalid, sudah lama ya? Aku rindu sekali suasana rumah ini. Tidak kusangka kau akhirnya menikah lagi, dengan gadis muda." Khalid hanya menghela napas. Ia tahu Maria bukan tipe wanita yang datang tanpa maksud. Namun ia tetap menjaga sopan santun, meminta Siti keluar ruangan agar tidak terseret dalam percakapan lama itu. Meski begitu, dari kejauhan Siti bisa merasakan tatapan Maria kepadanya. Penuh penilaian, penuh ancaman, fitnah dan kecurigaan. Dalam beberapa hari, Maria mulai sering datang ke rumah dengan alasan silaturahmi. Ia membawa hadiah untuk anak-anak Khalid, mengajak mereka berbincang, dan dengan lihai menyusupkan kata-kata manis. Di balik keramahan itu, ia mulai mengorek informasi tentang Siti. Dari para pembantu, ia mendengar bahwa Siti berasal dari keluarga sederhana, bahkan sempat bekerja di warung kecil sebelum menikah. Hal ini segera dijadikan senjata. Maria lalu mendekati Adam. "Adam, kau pasti tahu kan, gadis desa itu tidak pantas berada di sini? Kau pikir dia menikahi ayahmu karena cinta? Tidak, sayangku.
Ia hanya mengincar harta warisan yang seharusnya menjadi milikmu dan adik-adikmu. Adam terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya karena sebenarnya ia sudah lama curiga. Maria melanjutkan dengan nada licik. Kalau kau biarkan, sebentar lagi dia akan menguasai segalanya. Kau harus melindungi ayahmu dan keluargamu. Percayalah, aku lebih tahu siapa Siti sebenarnya. Adam yang emosional mulai termakan provokasi. Ia menatap Siti dengan semakin curiga, bahkan mulai mengawasi setiap gerak-geriknya. Tak hanya itu, Maria juga menyebarkan bisikan kepada kerabat Khalid bahwa Siti hanyalah penumpang gelap yang mencari jalan pintas menuju kekayaan. Fitnah itu berembus cepat, dan Siti mulai merasakan tatapan sinis dari orang-orang sekitar. Siti yang terpojok. Suatu malam, ketika mereka semua makan bersama, Maria secara halus melontarkan kalimat yang membuat suasana membeku. Masakan Siti enak sekali. Ya, tentu saja. Perempuan sederhana biasanya pandai memasak. Lumrah, karena mereka memang terbiasa melayani demi bertahan hidup. Adam tersenyum tipis, seolah setuju. Aisyah menatap kakaknya dengan bingung, sementara Khalid mengernyit, tapi tidak langsung menegur. Siti hanya menunduk. Hatinya pedih. Namun ia menahan diri. Ia tahu bila ia melawan, fitnah itu justru akan terlihat benar. Bibit pertentangan. Malam itu, Adam akhirnya mendatangi kamar Siti. Wajahnya penuh amarah. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan keluarga kami. Kalau kau memang menikah karena cinta, buktikan. Jangan sampai kau membuat ayah semakin menderita. Siti tertegun. Ingin sekali ia menjelaskan, tapi ia tahu kata-kata tidak akan mudah dipercaya. Apalagi ketika Maria terus-menerus menyalakan api. Di sudut hatinya, Siti sadar, ia sedang menghadapi lawan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar anak-anak yang menolak kehadirannya. Maria bukan hanya ingin menjatuhkannya, tapi juga merebut kembali Khalid dan hartanya. Fitnah yang ditebar Maria akhirnya berbuah pahit. Suatu sore, Adam secara tidak sengaja menemukan bukti transfer uang sebesar 100 juta rupiah ke rekening keluarga Siti. Dokumen itu sebenarnya bagian dari kesepakatan awal Dato Khalid untuk membantu keluarga Siti yang sedang terlilit utang. Namun di mata Adam, itu adalah bukti nyata bahwa Siti menikah hanya demi uang. Dengan wajah penuh kemarahan, Adam langsung menyerbu ruang keluarga, di mana Dato Khalid dan Siti sedang duduk berbincang ringan. Maria, yang seolah-olah kebetulan ada di sana, hanya tersenyum licik melihat suasana menegang. Adam, ayah, ini buktinya. Perempuan ini memang hanya mengincar uangmu. Lihat, 100 juta rupiah, dikirim ke keluarganya. Kau kira dia menikah karena cinta? Tidak, dia menjual dirinya. Suasana mendadak hening. Siti terperanjat, wajahnya pucat. Tangannya bergetar saat melihat kertas yang diacungkan Adam. Dato Khalid menatap tajam, namun sebelum sempat berbicara, Maria menyelutuk dengan nada manis yang menyakitkan. Maria, oh Khalid, aku sebenarnya tidak ingin ikut campur, tapi bukankah sejak awal aku sudah bilang? Gadis itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Sayang sekali. Siti terpuruk. Hati Siti seperti diremas. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua ini dilakukan demi ayahnya yang sakit, bukan karena tamak. Namun lidahnya keluh. Matanya berkaca-kaca, menatap Khalid yang terdiam dengan ekspresi sulit terbaca. Adam melanjutkan tuduhannya dengan suara lantang. Adam, ayah sudah dibutakan oleh gadis ini. Dia menipu kita semua. Kalau kau terus bersama dia, kau hanya akan dipermalukan. Siti menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa seluruh perjuangan dan ketulusan yang ia coba tunjukkan hancur dalam sekejap. Semua tatapan, semua senyum, semua upaya mendekati keluarga, rasanya sia-sia. Malam itu, di kamarnya, Siti menangis sendirian. Ia merasa dirinya hanya beban. Dalam hati ia berkata, mungkin memang benar. Aku tidak pantas berada di sini. Aku hanya membawa masalah. Lebih baik aku pergi sebelum semua semakin buruk. Dengan tangan gemetar,
Ia menuliskan sepucuk surat untuk Dato, Khalid. Surat sederhana berisi ucapan terima kasih, permintaan maaf, dan harapan agar keluarga Khalid kembali tenang tanpa kehadirannya. Menjelang subuh, Siti mengemasi barang-barangnya. Ia berjalan pelan menyusuri lorong rumah besar itu, meninggalkan kamar yang selama ini menjadi saksi bisu pergulatannya. Tidak ada yang melihatnya kecuali Hana, pembantu senior yang selama ini sering sinis padanya. Hana hanya terdiam di ambang pintu, tak berkata apa-apa, hanya menatap langkah Siti dengan ekspresi rumit. Di luar rumah, angin malam terasa dingin menusuk. Siti menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Ini mungkin jalan yang terbaik. Setidaknya, aku sudah mencoba. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah itu, dan meninggalkan Dato. Khalid yang masih belum tahu bahwa wanita yang diam-diam telah mengisi hatinya kini memilih pergi. Pagi itu, rumah besar keluarga Khalid diliputi kegaduhan. Salah satu pembantu melaporkan bahwa kamar Siti kosong, pakaian dan barang-barangnya sudah tidak ada. Hanya sebuah surat yang ditinggalkan di atas meja rias. Dato, Khalid bergegas masuk, meraih surat itu dengan tangan bergetar. Ia membaca cepat, lalu wajahnya pucat. Surat itu berisi permintaan maaf Siti karena telah membawa masalah bagi keluarga, dan ucapan terima kasih atas kebaikan Khalid. Hati Khalid terasa seperti diremuk. Ia tidak pernah menyangka Siti akan pergi begitu saja. Dadanya sesak. Tanpa banyak bicara, ia langsung menyuruh sopir menyiapkan mobil. Adam yang melihat ayahnya begitu panik, untuk pertama kalinya merasa bersalah. Ia teringat bagaimana Siti selalu mencoba mendekati dirinya dan adik-adiknya dengan tulus. Tatapan penuh penyesalan mulai muncul di matanya. Adam, lirih. Ayah, saya ikut mencari. Saya salah menilainya. Saya hanya terlalu keras. Khalid menoleh, menatap anak sulungnya dengan mata merah. Dato, Khalid, kalau kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, bantu aku menemukan dia, sebelum semuanya terlambat. Jejak Siti. Siti tidak langsung pulang ke kampung. Ia singgah di terminal bus. Duduk termenung sambil memegang tiket ke Surabaya. Kepalanya penuh dengan kebimbangan. Hatinya hancur, tapi ia merasa tak punya pilihan lain. Sementara itu, Khalid dan Adam menyusuri berbagai tempat yang mungkin dituju Siti. Mereka mendatangi agen TKW tempat Siti dulu bekerja, lalu terminal besar di kota. Khalid turun langsung, bertanya pada petugas dan orang-orang di sekitar, meski tubuhnya sudah letih. Adam mulai melihat sisi ayahnya yang jarang ia lihat, seorang pria yang benar-benar takut kehilangan, bukan karena harta, tapi karena cinta. Itu membuat Adam semakin sadar bahwa ia telah terjebak dalam fitnah Maria. Pertemuan kembali. Senja hampir tiba ketika akhirnya Khalid melihat sosok yang sangat ia kenal duduk di bangku terminal. Tubuh mungil dengan jilbab sederhana. Matanya sembab karena menangis. Dato, Khalid, berteriak lirih, Siti. Siti menoleh dengan kaget. Begitu melihat Khalid dan Adam berjalan tergesa menghampirinya, ia berdiri, hendak pergi. Namun Khalid lebih cepat, menggenggam tangannya erat. Dato, Khalid. Jangan pergi, tolong, jangan tinggalkan aku seperti ini. Air mata Siti kembali jatuh. Siti, saya tidak pantas, Tuan. Semuanya salah saya. Sejak awal, pernikahan ini bukan karena cinta, tapi karena uang. Saya hanya ingin menyelamatkan ayah saya. Dan sekarang, semua orang membenci saya. Pengakuan dan penjelasan. Khalid menatapnya dalam-dalam. Dato, Khalid, kenapa kau tidak pernah bilang? Siti menggigit bibirnya. Suaranya bergetar. Siti, saya tidak pernah menyembunyikan, Tuan. Saya hanya tidak tahu harus bagaimana. Tuan tidak pernah bertanya. Saya takut jika saya jujur, Tuan akan menganggap saya hina. Saya hanya ingin membantu keluarga saya, meski harus mengorbankan diri sendiri. Adam yang berdiri di samping mereka menunduk dalam-dalam. Wajahnya penuh penyesalan. Adam, Siti, maafkan aku. Aku salah. Aku terlalu cepat menuduhmu.
Aku buta karena kebencian. Sekarang aku sadar. Kaulah yang paling tulus di rumah itu. Siti menatap Adam dengan mata berkaca-kaca. Lalu kembali pada Khalid. Siti, saya tidak pernah mengincar harta. Saya hanya ingin ayah saya sembuh. Kalau Tuan masih menganggap saya tidak pantas, saya rela pergi. Khalid langsung memeluknya erat. Dato, Khalid. Jangan bicara begitu. Aku yang salah. Aku terlalu diam, terlalu membiarkan orang lain menyakitimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Siti. Tidak sekarang, tidak selamanya. Di terminal yang ramai itu, dalam keramaian suara kendaraan dan langkah kaki, hati mereka akhirnya menemukan kejujuran. Adam berdiri menyaksikan, dengan rasa bersalah bercampur lega. Ia tahu, mulai hari itu, pandangannya terhadap Siti akan berubah selamanya. Setelah kejadian di terminal, Dato, Khalid membawa Siti kembali ke rumah. Suasana sempat kaku, terutama karena anak-anaknya masih diliputi rasa tidak percaya. Namun Khalid akhirnya berbicara terbuka di hadapan seluruh keluarganya, termasuk Adam, Aisyah, dan dua adik mereka. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, Dato, Khalid, aku menikahi Siti bukan karena uang, bukan pula karena paksaan. Aku menikahinya karena aku ingin ada seseorang yang tulus di sisiku. Dia tidak sempurna, tapi dia jujur. Dan aku sudah terlambat menyadarinya. Ruangan menjadi hening. Adam menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. Perlahan, ia bangkit dari kursinya. Lalu berjalan mendekati Siti yang duduk gugup di samping Khalid. Adam. Siti, aku minta maaf. Aku terlalu keras. Terlalu buta menilai orang dari luarnya saja. Aku sudah menyakitimu berkali-kali. Mulai hari ini, aku akan belajar menerima. Jika ayah memilihmu, maka aku pun akan mengakuimu sebagai bagian dari keluarga. Sebagai ibu tiriku. Mata Siti berkaca-kaca. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar dari Adam, yang dulu paling keras menolaknya. Sambil terisak, ia menjawab pelan. Siti, aku tidak pernah ingin menggantikan siapapun. Adam. Aku hanya ingin merawat dan mencintai kalian sebaik yang aku bisa. Aisyah dan dua adik lainnya pun ikut meneteskan air mata. Mereka lalu mendekat, memeluk Siti dengan hangat. Untuk pertama kalinya sejak masuk rumah itu, Siti merasa benar-benar diterima. Pernikahan sejati. Beberapa minggu kemudian, Khalid membuat keputusan besar. Ia mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa ia dan Siti akan mengadakan pernikahan ulang. Bukan diam-diam, bukan rahasia, melainkan disaksikan oleh semua orang. Hari itu, halaman rumah besar keluarga Khalid dipenuhi senyum dan tawa. Dekorasi sederhana namun elegan menghiasi setiap sudut. Siti mengenakan kebaya putih yang anggun, sementara Khalid tampil gagah dengan baju Melayu berwarna senada. Tidak ada lagi rasa takut atau kebohongan. Yang hadir bukan sekadar saksi, tapi keluarga yang kini sudah bisa menerima Siti sepenuhnya. Ketika ijab kabul diucapkan, Siti meneteskan air mata bahagia. Suara Khalid bergetar, namun penuh keyakinan. Tepuk tangan dan doa dari keluarga pun menggema. Adam tersenyum, berdiri di samping ayahnya, sementara Aisyah sibuk merangkul Siti dengan penuh kasih. Semua luka, semua prasangka, perlahan terkubur oleh ketulusan yang akhirnya menang. Akhir yang bahagia. Malam harinya, setelah acara usai, Siti duduk di teras bersama Khalid. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan baru dalam hidupnya. Siti, dulu aku hanya ingin membahagiakan keluargaku di kampung. Aku tidak pernah membayangkan bisa menemukan kebahagiaan untuk diriku sendiri, seperti sekarang. Khalid menggenggam tangannya erat. Dato, Khalid, karena kau tulus, Siti, kau mengajarkanku bahwa cinta sejati lahir bukan dari harta, tapi dari hati yang berani berkorban. Mulai sekarang, kebahagiaanmu adalah tugasku. Siti tersenyum dengan mata berbinar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa mimpinya tidak hanya sebatas melunasi utang atau menyelamatkan keluarganya, tapi juga tentang menemukan tempat di mana ia dicintai, dihargai,
dan diterima apa adanya. Dan di rumah itu, bersama Dato, Khalid dan anak-anaknya, Siti akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Tamat.